אני לא אוכל, בקושי יש מים, אני לא... Taktik Israel yang awalnya dirancang untuk melemahkan Hamas, kini berubah menjadi senjata makan tuan. Dengan tujuan menekan kelompok perlawanan Palestina lewat blokade total jalur kemanusiaan, Israel justru menciptakan bumerang yang menyakitkan bagi dirinya sendiri, terutama bagi para warganya yang kini berada dalam status sandera di Gaza. Blokade yang diberlakukan Israel terhadap jalur Gaza bukanlah hal baru. Namun kali ini skalanya benar-benar brutal. Akses makanan, air bersih, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan diputus total dengan dalih untuk menekan kekuatan Hamas. Tujuan Israel tampaknya jelas. Dengan membuat rakyat Gaza kelaparan, mereka berharap Hamas akan kehilangan dukungan, runtuh dari dalam dan menyerah. Namun yang tidak diperhitungkan oleh Tel Aviv adalah bahwa di tengah-tengah kekacauan itu, terdapat para sandera Israel sendiri. Orang-orang sipil dan tentara yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober 2023 dan disimpan di berbagai titik rahasia Gaza. Mereka, yang dulu dipakai sebagai simbol perjuangan untuk membawa pulang kembali anak bangsa, kini ikut menjadi korban dari strategi pemerintahnya sendiri. Baru-baru ini, Hamas merilis video yang memperlihatkan kondisi dua sandera Israel, Rom Braslavsky dan Evyatar David. Dalam video itu, keduanya tampak sangat lemah, kurus kering, dan kehilangan vitalitas. Tak perlu narasi panjang untuk menggambarkan penderitaan mereka. Gambar itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tubuh mereka sedang menghadapi kekurangan nutrisi ekstrem. Rekaman ini langsung mengejutkan dunia internasional. Banyak pihak bertanya, bagaimana mungkin tentara dan rakyat Israel sendiri yang menjadi sandera bisa sampai kelaparan? Bukankah mereka seharusnya mendapatkan makanan yang layak? Jawabannya datang langsung dari juru bicara Hamas. Mereka menyatakan bahwa para sandera tersebut tidak sengaja dibuat kelaparan. Namun, karena blokade total dari Israel, stok makanan di Gaza makin menipis. Dan semua orang, baik warga sipil, pejuang Hamas maupun sandera Israel, kini menerima jatah makanan yang sama, sangat sedikit dan minim gizi. Jika warga kami kelaparan, jika anak-anak kami tidak makan, maka sandera kalian juga tidak akan makan lebih banyak. Ujar pernyataan resmi Hamas, kami tidak memberikan hak istimewa kepada mereka, karena ini bukan soal belas kasihan, ini soal keadilan dalam penderitaan yang kalian ciptakan sendiri. Kondisi ini menampar pemerintah Israel. Dalam upaya membungkam Hamas, mereka justru menyeret rakyatnya sendiri ke dalam penderitaan-deritaan yang sama dengan musuh. Sandera yang seharusnya menjadi prioritas penyelamatan, kini terjebak dalam labirin kebijakan keras kepala. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pun bereaksi. Namun, bukannya melunak, Netanyahu justru menyalahkan Hamas dan menuntut agar Palang Merah Internasional ICRC diberi akses untuk memeriksa dan merawat para sandera. Ini bukan kesalahan kami, ujar Netanyahu dalam konferensi pers. Kami mendesak ICRC untuk masuk dan membantu para sandera yang saat ini ditahan dalam kondisi yang memprihatinkan. Namun Hamas tak tinggal diam. Mereka membalas dengan ultimatum yang keras namun jelas. Mereka bersedia membuka akses untuk ICRC jika dan hanya jika Israel menghentikan blokade dan membuka kembali koridor bantuan kemanusiaan ke seluruh wilayah Gaza. Ini adalah permainan yang rumit dan penuh risiko. Di satu sisi, Israel mencoba menampilkan posisi kuat dan tak tergoyahkan. Di sisi lain, Hamas memainkan kartu moral dan kemanusiaan dengan mengajak dunia melihat bagaimana strategi Israel malah menciptakan penderitaan massal, termasuk terhadap rakyatnya sendiri. Tekanan dari dalam negeri Israel pun mulai muncul. Keluarga para sandera menuntut pemerintah bertindak cepat. Mereka tak peduli dengan ego politik atau agenda militer. Yang mereka inginkan hanyalah anak, saudara, atau pasangan mereka pulang dengan selamat. Dan sekarang, harapan itu terasa makin jauh, karena pemerintah mereka sendiri justru memperparah situasi. Di media sosial, video dua sandera itu menyebar luas. Warganet di Israel bereaksi keras. Banyak yang mulai mempertanyakan, apakah pemerintah mereka benar-benar peduli dengan nasib para sandera? Ataukah mereka hanya dijadikan alat tawar-menawar politik? Dunia internasional pun mulai angkat suara. Organisasi-organisasi kemanusiaan mengecam kebijakan Israel yang dinilai melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa yang menjamin perlindungan bagi warga sipil dan tawanan perang. Seruan agar Israel membuka koridor bantuan kemanusiaan terus menggema dari berbagai penjuru dunia, Uni Eropa, PBB, bahkan negara-negara sekutu. Namun sejauh ini, Israel tetap bergeming.
Dalam narasi resminya, mereka menyebut bahwa membuka blokade berarti memberikan napas tambahan bagi Hamas untuk memperkuat kembali pasukannya. Tapi di saat yang sama, mereka menutup mata terhadap fakta bahwa blokade itu juga mempercepat kematian sandera mereka sendiri. Inilah yang disebut sebagai strategi yang gagal membaca dampak lanjutan. Sebuah taktik militer yang hanya fokus pada tekanan tanpa mengukur efek domino yang bisa merusak segalanya, termasuk dukungan publik, citra internasional, dan stabilitas internal. Konflik Gaza memang penuh dengan jebakan moral. Siapa yang benar, siapa yang salah, seringkali tak bisa dilihat dari satu sisi. Namun yang jelas, jika satu sandera Israel saja meninggal karena kelaparan, dampaknya akan sangat besar. Rakyat akan menuntut balas. Pemerintah akan terpojok. Dan bukan tidak mungkin, situasi akan meledak menjadi perang besar dengan intensitas yang tak terbendung. Hamas sendiri tampak memahami permainan ini. Mereka tahu bahwa satu-satunya nilai tawar mereka adalah sandera. Dan mereka kini sedang menggunakannya sebagai senjata diplomasi untuk mendesak Israel membuka jalur bantuan. Bagi Hamas, jika rakyat Gaza harus lapar, maka sandera pun harus ikut merasakannya. Ini bukan lagi sekadar perlawanan bersenjata. Ini adalah perang psikologis dan moral. Di sisi lain, Netanyahu menghadapi dilema besar. Jika ia membuka blokade, maka ia akan dituding memberi kesempatan hidup bagi Hamas. Tapi jika ia terus menutup akses bantuan, maka rakyatnya sendiri yang berada di tangan musuh akan menderita atau bahkan mati. Ia sekarang berada dalam posisi paling sulit dalam karier politiknya, antara menyelamatkan citra atau menyelamatkan nyawa. Di balik semua ini, publik hanya bisa menyaksikan sambil berharap logika dan hati nurani bisa mengalahkan ego politik. Tapi dalam sejarah konflik Israel-Palestina, harapan seperti itu seringkali hanya tinggal harapan. Yang jelas, taktik Israel kali ini telah membuktikan satu hal. Ketika makanan dijadikan senjata, maka tak ada jaminan bahwa senjata itu hanya akan melukai musuh. Karena dalam perang, penderitaan tak mengenal bendera. Senjata makan tuan bukan lagi istilah kiasan. Di Gaza itu sedang terjadi, nyata, kejam, dan mengiris dari dalam.